Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih seperti biasa kami temani saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan Ya, sehat. sehat, Dan sehat. Mas Hensu, semoga semuanya terhindar dari banjir. Karena apa Iya. namanya kiriman-kiriman soal banjir itu masih terus berlangsung, Mas Hensu. Bahkan katanya bulan depan, yaitu Kirimannya dari Deddy Agustus. Mulyadi ya? Iya, kiriman dari Bogor dan sekitarnya. Bahkan bulan depan, bulan Agustus diperkirakan itu iklimnya akan makin parah. Dua kali lebih apa namanya, lebih berat daripada yang terjadi pada Juli ini. Oke. Aduh, Tapi oke, soal itu urusannya Pramono Anung dengan urusannya Deddy Mulyadi ya, bagaimana betul. mereka menyelesaikan. Mhm. Tapi kita ngomongin ini kelihatannya sekarang wakil presiden itu Bang wakil presiden Gibran Rakabuming ya betul-betul lagi jadi banyak sekali pembicaraan ya Mbak Agi ya beruntun ini Ya. berturut-turut ini mulai sejak kemarin belakangan ini yang kita sempat bahas soal YouTuber Nusantaranya itu juga rame Mhm. banget dan mulai banyak Mhm. mempertanyakan itu istana kok dijadikan istana wakil presiden ternoda oleh para buzzer kan gitu ada netizen ada yang menyebutnya begitu terus persoalan apalagi soal dia yang kemarin kok dia nyinyir ya sebagai wakil presiden soal pemecatan dia ya ketika dia hadir di acaranya Marga Simbolon gitu ya. Terus yang terbaru ini omongannya Pak Yusril Betul. yang sebenarnya juga sudah tanggal 2 lalu tapi baru media itu sejak kemarin Rami yang dia akan ditugaskan di tugasan khusus gitu. Ini petugasan pertama dari presiden dengan tempatkan dia Mhm. di Papua begitu ya dan banyak sekali yang mendukung nih dengan Gibran ditempatkan di Papua gitu. Bahkan kalau orang politisi PDIP Deddy Sitorus kalau bisa jangan balik-balik deh. Jangan ke Jakarta gitu. Karena saya kira ini tidak bisa lepas dari soal apa ya kemudian kemudian melihat konstelasi politik ya power game lah soal penempatan di Papua itu di luar bahwa iya Mhm. memang harus Mhm. ditangani secara serius Papua tapi kalau kita ngomongin relasi antara Pak Prabowo dengan Gibran ya pasti kita juga melihat itu sebagai power game apalagi tiba-tiba pernyataan Yusril itu kemudian dibantah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang kita tahu dia memang orangnya Joko Widodo lah kira-kira gitu ya Mbak Aki ya. Oke, mau masuk dari mana aja semua ketemu Gibran. Iya, termasuk termulah begitu. Iya, iya. Gimana? Silakan Mbak Iya Aki ya, mau mungkin masuknya kita dari mulai mana ya? eh, Hmm. dulu dari mungkin kita mulai dulu dari Gibran begitu yang apa dikatakan sempat Ya, nyinyir memang gitu ya memang Mas Hersu, memang Gibran yaitu semua ini, Mbak. Ya. Oke, terus. iya ya maksudnya dia nyinyir soal Hmm, soal pemecatan itu sudah hmm, lama berlalu begitu, bahkan yang dari PDIP sendiri sudah jarang sekali hmm, mention soal itu atau membahas soal itu. Sepertinya itu sudah berlalu dan tidak ingin diingat lagi. Tapi pada acara Rakernas Marga Simbolon tersebut, begitu yang dia diundang, saya rasa undangannya tetap sebagai wakil presiden karena dia sekarang acting menjadi presiden hmm, dan dia sendiri juga kedudukannya sebagai wakil presiden ya Mas Hersu. Orang tidak hmm, bisa lepas dari hmm, itu. hmm, Apalagi kemudian acara dia menghadiri undangan dari Effendi Simbolon. Kita tahu Effendi Simbolon ini adalah orang PDIP yang dipecat begitu pada bulan November lalu karena dia ya secara terang-terangan itu kan mendukung Jokowi, mendukung Gibran dan kemudian terakhir malah dia mendukung Ridwan Kamil begitu kan hmm. untuk posisi calon gubernur di Jakarta saat itu dan bukan mendukung calon dari PDIP yang akhirnya dia dipecat dan kemudian gitu juga dengan Jokowi dan juga dengan Gibran dan itu kemudian dimention lagi oleh Gibran pada acara Rakernas tersebut begitu. Ini Dan kan ini diunggah juga kan ya, diunggah di apa di channelnya akun Wakil Presiden ya. Hmm, betul. Dan kemarin kita sudah membicarakan bahkan acara yang ada di Bali, di Ketapang ya, yang ada di Ketapang di Banyuwangi itu, di mana dia melakukan peninjauan, Wapres melakukan peninjauan terhadap posko Basarnas, terhadap para korban di sana, didampingi dari orang Jasara Harja dan sebagainya, itu tidak diunggah dan tidak dibicarakan sama hmm, sekali gitu, baik hmm, oleh Gibran maupun oleh Ternak Mulyono gitu Mas hmm, Hersu. hmm, Nggak ada satupun di akunnya dia gitu, tapi ternyata acara yang ada di apa namanya di Marga Simbolon ini begitu, itu ternyata diunggah dan itu durasinya cukup lama.
Jadi ada mungkin 20 menit lebih begitu, pidatonya juga diunggah apa dan sebagainya. Jadi kita di sini memang bisa melihat akun Gibran dan juga akun apa pribadinya dia maupun juga akun pemerintah begitu yang sebetulnya dijalankan oleh pemerintah, oleh adminnya juga pasti dibayarnya oleh pemerintah karena ini kan akun resmi pemerintah begitu ya, Wakil Presiden RI. Ternyata kita melihat ini memang digunakan gitu Mas Herso. Kita tahu yang ada di Marga Simbolon ini kan pernah mereka lewat Effendi Simbolon juga melakukan deklarasi-deklarasi Ya. begitu kan, dukungan kepada Jokowi, dukungan kepada tokoh atau calon yang apa didukung oleh Jokowi begitu, calon kepala pemerintah daerah begitu. Jadi ya memang di yang seperti seperti itu masih dipelihara sampai sekarang Nah, gitu dan dia juga pernah diundang, kemudian Pak Prabowo juga pernah diundang kan acara itu gitu ya. iya Karena, pernah cuman kok sampai pernah. sekarang ini Effendi Simbolon dapat jatah apa ya, Mbak? Komisaris atau enggak dia sejauh ini? Saya kurang tahu ya, Hmm. kita belum sempat mencari nih dia dapat jatah apa gitu. Eh, tapi ya memang Effendi Simbolon ini kan memang juga di using saya rasa ya, memang digunakan juga sama Pak Jokowi ketika itu sempat rame. Eh, ketika sesudah dia dipecat, mereka kemudian bertemu di Solo, Effendi Simbolon ketemu Jokowi di Solo bulan Desember 2024 kalau tidak salah, dan kemudian pada bulan Januarinya itu ketika akan ada acara, saya lupa ya, ulang tahun PDIP atau apa begitu, Hmm. yang kemudian dia mengatakan seharusnya Ibu Mega itu mundur gitu. Seharusnya ini kan partai milik semua, bukan milik keluarga saja gitu. Jadi seharusnya dia mundur. Walaupun kita tahu kalau di PDIP sendiri dukungan kepada Ibu Mega itu kan memang masih besar sekali, tapi dia mengatakan seperti itu dan orang menganggapnya, para pengamat menganggapnya itu sebagai suara Jokowi begitu. Karena ketika itu kan sangat ramai bahwa ada yang ingin mengambil alih PDIP dan itu ditengarai sebagai keluarga Solo ini yang ingin mengambil alih PDIP lewat orang-orangnya yang masih ada di PDIP dan sebagainya. Jadi memang ini sampai sekarang ternyata itu masih menjadi ganjalan ya kalau kita melihat walaupun Gibran kemudian mengatakan bahwa ya kita sekarang sudah semuanya sudah berlalu, kita sekarang move on saja. Tapi dengan dia mengatakan soal bagaimana Effendi Simbolon dulu dipecat, dirinya juga dipecat dan sebagainya di Hmm. acara Hmm. Marga Simbolon tersebut yang memperlihatkan bahwa dia belum move on gitu, Mas Hmm. Herso. Ya, oke. Hmm. Mungkin mungkin pemirsa on the record tidak tahu, belum mengikuti apa yang dia katakan. Ini sangat spesifik ya. Coba dia mengatakan, Nah, sebelumnya dia membahas soal dukungan dari saya Marga kira Simbolon. mungkin kita kita dengar aja anunya Mbak, si Oh videonya ya, nanti ya. Hmm. kita dengar saja apa yang dikatakan. Untuk terus mendukung visi, misi, dan program dari Pak Presiden. Dan ya karena pengorbanan Pak Ketua ini sungguh besar ya, sampai dipecat, ya, ya mau nggak mau harus dukung program dari Pak Presiden. Jadi, suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26. Hah? 24. Saya nomor, oh, oke. Oh, oke. Oh, bisa berurutan gitu ya. Oke, oke. Nggak apa-apa, kita harus move on. Pilpres sudah selesai. Jangan sampai ada gesekan-gesekan di internal keluarga besar Simbolon, Pak Ketua. Kita udah. Iya, Iya, Wakil Presiden. bahkan dia mengatakan bahwa suratnya itu Pak Ketua itu nomor berapa? 26, 24. Saya nomor, oh oke, kok bisa berurutan gitu ya? Maksudnya surat pemecatan. Sampai dibahas sampai nomor berapa siapa lebih dulu gitu. Ya, oke, kita tinggalin soal itu, tapi masih ngomongin soal Gibran. Kemana dulu kita mau ngomongin yang soal Papua atau mau ngomongin yang lain? Ya, Hmm. ya, itu nuansanya kalau saya rasa memang masih terjadi apa ya, terjadi dikotomi atau perseteruan begitu ya antara PDIP dengan Jokowi Ya. mau tidak mau. Yang kita tahu juga beberapa orang mengatakan bahwa Ibu Mega itu
baru mau kemudian merapat. Ini tetap berteman dengan Prabowo, tapi kalau seandainya partainya mau merapat ke pemerintahan, maka itu eh, harus dibersihkan dulu, gitu, baik di Ya, kabinet maupun apa dan sebagainya dari unsur-unsur Jokowi, begitu kan Mas ya Hersu? di luar itu soal ini Hasto saya kira yang jadi ganjilan juga sekarang ya. Karena Betul, dan betul, itu menurut betul. saya agak berat ya karena tuntutan terhadap Hasto kan sampai 7 tahun. Masa iya 7 tahun kemudian dibebaskan begitu saja kan nggak mungkin. Padahal Bu Mega menjadikan syarat kebebasan Hasto salah satunya untuk masuk ke dalam pemerintahan gitu. Iya, ini menjadi sesuatu yang aneh ya, kasus Hmm. Hasto dan juga kasus dari Tom Lembong begitu. Hmm. Ini aneh-aneh betul karena eh, bahkan korupsi-korupsi yang sampai triliunan itu dihukumnya tidak sampai Hmm. segitu begitu. Maksudnya tuntutannya itu tidak Hmm. sampai sampai sebesar itu, Mas Hersu. Walaupun itu korupsi, itu keroyokan gitu ya, Ya, tapi ya. nilainya kan ratusan triliun gitu. Hmm. Hmm. Oke, Mhm. jadi ke soal ini ya, kita kita omongin yang mana dulu nih kalau gitu setelah itu. Soal Gibran akan ditugaskan di Papua dan kemungkinan besar Oh, akan berkantor di sana, bahkan hmm, mungkin ada semacam kalau dulu Pak Maruf Amin tahun 2023 hmm, selama 5 hari ditugaskan di Papua itu kan hmm, berkantor di eh, kantor kementerian milik Kementerian Keuangan gitu, hmm, kantornya Ibu Sri Mulyani begitu ya. hmm. Nah, dan hanya 5 hari, tapi kalau yang ini kan tugasnya lain Mas Ersu kalau Penugasan seandainya kita. khusus kalau yang Iya, eranya Pak Ma'ruf Amin itu berdasarkan Undang-Undang Otsus itu. Jadi lebih pada betul. tugasnya seperti sebenarnya supervisi lah begitu yang dilakukan oleh Wakil Presiden. Nah, Tapi iya. kalau saya membaca pernyataannya Pak Yusril, bahkan bukan membaca, saya menyimak jelas itu adalah penugasan khusus katanya. Ini yang pertama penugasan khusus untuk Wakil Presiden dan kemudian nanti juga akan berkantor di sana gitu. Cuman yang seperti saya sebutkan tadi tiba-tiba Pak Mendagri itu buru-buru meralatnya menyatakan Gibran Wakil Presiden tidak akan berkantor di sana. Nah, karena mengacu tadi pada Undang-Undang Otsus Papua. Saya kira ini dua hal yang berbeda ya karena ini Berbeda. adalah undang-undang yang akan dibentuk ini bentuknya apa ya Perpres atau Inpres saya belum tahu nanti Perpres ya disebutnya ya. Kalau Maruf Amin dulu bentuknya peraturan presiden. Peraturan Hmm, presiden artinya lebih tinggi ya di bawah undang-undang hmm, peraturan presiden. Kemudian hmm, di bawahnya adalah keputusan presiden gitu. Nah, kalau menurut Yusril itu akan dibuatkan nanti semacam kepres. Tapi kan belum hmm, pasti. Yusril hmm, pun mengatakan bahwa dia semacam kemungkinan kepres. Tapi hmm, bisa jadi juga sama dengan Maruf Amin itu peraturan presiden. Dan kalau pada saat Maruf Amin ditugaskan di sana pada tahun 2023, kita tahu bahwa pemekaran dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi itu kan dimulai pada tahun 2022 gitu, di mana sinkronisasi pembentukan administrasi di tiap daerah apa dan sebagainya itu memang perlu penanganan dan ya, perlu perhatian khusus dari pusat begitu. hmm, Jadi ketika itu memang penugasannya sangat berbeda. Gibran kalau sekarang kan berdasarkan penugasan yang disebutkan oleh Yusril sebagai Menko ini ya, ya, dia di ini posisinya sebagai Menko, sementara kalau Tito ya, Karnavian yang mantan ya. Kapolda Hmm. Papua itu ya dia bukan Menko, Ya, dan tapi kita tahu ya sekarang hierarki di pemerintahnya Pak Prabowo itu kan Menko itu memang difungsikan betul ya. Jadi Pak Prabowo komunikasinya dengan para Menko bukan dengan para Menko menteri ya betul. gitu. Dan Mhm. kemudian Pak Yusril ini dengan posisi sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dia pasti draft-draft peraturan-peraturan presiden, instruksi presiden dan sebagainya pasti dia yang akan memberikan masukan gitu sebelum kemudian Betul. difinalisasi di Sekretariat Negara ya biasanya seperti itu ya. Ya, pastinya demikian karena kita juga mendengar bahwa tidak semua menteri itu bisa begitu saja begitu bertemu dengan Presiden Prabowo, begitu saja berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Di era Prabowo ini semua melalui Menko lebih dulu, baru kemudian kepada menterinya, kecuali menteri-menteri yang seperti Teddy, seperti Prasetyo Hadi misalnya itu tentu berbeda begitu. Jadi ya dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian ya berdasarkan perkiraan dirinya dan kita tahu dia adalah orangnya Jokowi begitu. Hmm, Bahkan kalau ya. netizen mengatakan abaikan saja ini termasuk ternak Mulyono. Termul. Hmm, hmm. Aduh netizen. Dan Ya nggak berlebihan eh, juga, nggak salah juga karena kemarin itu kasus yang gonjang-ganjing di antara Sumatera ya Utara dan Aceh itu kan terlihat sekali bagaimana posisi Dito Karnavian ini kan begitu.
Betul. Dan kalau kita melihat Mas Ersu, kenapa penunjukan ini dilakukan Prabowo dan Yusril sendiri mengatakan bahwa ini sudah intensif dibicarakan, didiskusikan dengan presiden begitu kan? Artinya ini tidak sekonyong-konyong begitu. Dan kalau kita melihat ini memang harus dilakukan gitu supaya Wapres ini ya yang setiap hari keluyuran, setiap hari berjalan-jalan. Ini kan Prabowo juga pasti melihat itu Iya, nggak di magabut gitu ya, makan gaji channelnya buta. Prabowo. Iya, dan jangan lupa di balik itu dia ngonten terus tiap hari pakai duit Iya, negara. kalau Kan itu makan gaji tujuannya untuk buta itu ngonten. kan biasanya cuma orang yang punya cepet nggak kerja. Kalau ini dia tetap kerja tapi kerjanya mengonten dan ngabisin duit negara kan ini yang lebih parah dari makan gaji buta Itu kan. yang paling parah. Coba kita lihat ini ya. Salah satu kunjungan dia ke eh, dai muda di Jawa Timur, Gus Ihdam namanya, yang kemudian ini direkam oleh masyarakat. Ini sangat viral, diviralkan oleh netizen. Yang Bagaimana kapan saya ya? tidak Ke Blitar ya maksudnya ya. yang ke Blitar betul dan Yang kemudian waktu itu ada mahasiswa yang ditangkap itu ya. ya, Hmm, yang ketika hmm, itu hmm. ada mahasiswa yang ditangkap itu dan kemudian ternyata pengamanan kepada Wapres itu kan memang luar biasa Oh seperti yang iya. kita sering jelaskan. Jadi Hmm, kendaraan-kendaraan kalau Mas Hersu lebih lebih paham nih kendaraan seperti ini kendaraan apa nih? Kendaraan rampur, rantis atau apa yang jelas itu kendaraan-kendaraan yang biasanya kita lihat kalau seandainya ada pengamanan demo besar-besaran di depan DPR atau di Istana Presiden itu baru keluar kendaraan-kendaraan seperti ini begitu milik hmm, TNI ya. hmm. Dan ternyata pengamanan presiden itu ya tetap teman-teman bisa melihat kemanapun dia pergi ya seperti ini pengamanannya ini dan ini adalah proyek juga ya biasanya seandainya seperti itu kemudian ada tambahan gitu ya. Bahkan ada apa namanya ada dari kota lain gitu bisa di BKU-kan di Yes. eh, tempat tersebut begitu. Hmm, hmm, Jadi ini jelas-jelas model pencitraan yang berbiaya sangat besar. hmm. Nah, saya rasa juga penugasan ini untuk antisipasi ngontennya Gibran yang dibalik itu adalah jelas untuk pencitraan yang ditujukan kepada anak muda. Kenapa kita melihat ditujukan kepada anak muda dan juga kelompok-kelompok tertentu yang memang menjadi pendukungnya ya kita lihat saja beberapa hari belakangan ini kita sudah sebutkan bahwa konten seperti konten seperti musibah kapal yang tenggelam itu tidak laku di anak muda. Apa namanya eh, berita-berita seperti itu. Tapi yang bagaimana dia kemudian bertemu anak muda yang lain, dia melihat makan bergizi gratis yang Hmm. tidak memberikan nilai lebih Ya, terhadap proyek tersebut begitu ya ya. hanya melihat-lihat saja itu itu termasuk yang laku dipuja-puja begitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Ya, iya, ya saya kira langkah yang tepat gitu ya. Meskipun saya kira sebenarnya orang Papua sendiri bahkan OPM sendiri udah memastikan ya nggak akan berhasil lah kan gitu. Ya tapi kalau saya bilang sekalian aja daripada dia itu tadi kayak seperti itu ya kasih aja tugas yang jelas dan dari situ kan nanti kemudian bisa diukur tingkat keberhasilannya ada Betul, KPI-nya gitu loh. Ini untuk tugasnya di Papua ini yang harus selesai ini nanti ketika penugasan selesai dia berapa yang achieve, orang yang tidak kan begitu. Terus berapa betul. berapa sering pulang ke Jakarta dan mestinya ada juga SK tidak boleh pulang ke Jakarta selain atas dipanggil atau berkoordinasi dengan presiden kan misalnya begitu. Hmm. Iya ya dari PDIP ya terutama menyambut sukacita begitu Hmm. penempatan Gibran nanti di Papua ya seperti katakan Mas Hersu Dedi Taurus misalnya dari komisi berapa ya Dedi 6 kalau tidak salah dia Nggak hafal mengatakan saya. jangan ya Silakan. jangan pulang-pulang begitu kan konsentrasi untuk apa namanya tugas di sana. Nah Ya. kita lihat nanti apakah belusuan dia selama ini di pasar untuk mengecek inflasi, demikian dikatakan oleh Gibran kan untuk mengecek inflasi istilah dia. Padahal inflasi itu kan diukur pada satu periode tertentu dan banyak sekali itu variabelnya. Hmm. Dan kita lihat apakah dia masih akan belusuan di pasar di Papua sana, begitu. Di Papua kita tahu ada 6 provinsi di sana saat ini. Terus kemudian juga bagaimana dengan nasib dari istri Wapres ya? Selfie yang terbiasa dia keliling-keliling dengan apa tas brandednya, sepatu branded, jam tangan branded apa dan sebagainya akan dipamerkan kepada siapa di Papua sana Ya. begitu. Dan saya rasa
mungkin kalau melihat keadaan ini penempatan di IKN menjadi lebih baik begitu Mas Hersу. Bukan berarti penempatan Ya, ya, bukan ya. berarti kita melihat di Papua menjadi ini begitu ya, tapi kita tahu memang kondisi di sana kan seperti itu. Sementara gaya hidup keluarga ini kan berbeda begitu. Hmm. Apakah juga kita akan lihat bagaimana kondisi dari medsosnya Gibran, baik medsos pribadi maupun medsos dari Wapres RI, Ya. apakah masih akan tetap dengan gaya apa namanya yang menari-nari begitu dengan terbang ala Superman, Hmm. mata dengan yang bersinar-sinar begitu ala-ala editan dari apa anime anime dari Jepang gitu kan untuk menjangkau anak-anak Ya. muda gitu. Bagaimana cara dia? Apakah ini apakah tidak akan menjadi medsosnya tentu akan dipantau oleh OPM, akan dipantau oleh OTK di sana. Dan bisa saja Ya. menganggap itu menjadi bahan ejekan gitu kan Ya. Mas Hersu. Hmm. Dan ya masih banyak lagi lah kita kalau kita melihat sebaiknya buzzer-buzzernya itu diangkut ke sana. Kalau kemarin ke Istana Ya. Wapres, Ya. angkutlah ke kediaman nanti di Papua itu begitu Hmm. dan jadilah buzzer di sana begitu kan yang apa selama ini kan keliling-kelilingnya hanya di Jawa dan sedikit di luar Jawa. Nah, sekarang kita lihat apakah dia akan berkeliling di Papua. Yes. Oke, Mbak Agi. Tadi kita jadi satu lagi apa ya topik yang soal Gibran? Saya kok tiba-tiba lupa. Kita udah bicara soal Papua, kita sudah bicara soal Pak Gibran dengan warga Simbolon. Ada satu lagi tadi yang saya sebenarnya janjikan. Tiba-tiba kok saya jadi blank ya? Atau semua sudah Apa kita yang bicarakan? dijanjikan Oh, oleh iya, Mas Hersu ya iya. soal Gibran? Kayaknya sih sudah kita bicarakan. Tapi Oke. kalau seandainya kita mau melihat Mas Hersu, ini Oh, itu tambah bukan tambah janjian, jadi. cuman anu saya menyatakan bahwa Gibran memang sedang jadi pembicaraan soal tadi itu soal YouTuber Nusantara tadi. Buzzer ya. Ya, ya, Basar ya. Udah kita bahas juga. Iya, Oke. iya, iya. Ini Hmm. ini ada juga yang sedang rame dan viral sekali saat Hmm. ini. Ini lagi-lagi berulah nih buzzernya dari Gibran. Mungkin Hmm. kalau teman-teman perhatikan itu Sylvester Matutina. Ini kan orang Oh, yang iya. melekat juga Hmm, kepada hmm, Gibran, yang hmm, hmm, sepertinya dititipi oleh Jokowi untuk mengasuh Gibran begitu ya. hmm, Kita hmm, tahu Gibran ada salah satu video yang sangat populer ketika Gibran baru saja sampai Jakarta kemudian ditanyakan apa habis ini mau ngapain Mas begitu kan acaranya hmm, mau ngapain dan saya mau mandi-mandi dulu dan itu hmm, dianggap sebagai nggak kontekstual yang hmm. ditanyakan bukan itu kan hal Ya, yang pribadi yang ditanyakan mau bertemu ya, siapa atau mau apa ya, dan di situ ada dikawal oleh Sylvester Matutina dan ya. apa yang menjadi sekarang ini menjadi viral itu adalah pernyataan dari Sylvester Matutina pada Hmm, sebuah wawancara yang dimana terlihat dia marah betul kepada para jenderal yang hmm. apa yang mengirimkan surat apa Pemakzulan Gibran ya. usulan Hmm, pemajulan hmm. ke DPR dan kemudian terutama yang dia sebut adalah Maijen Ya Purnawirawan Allah, Soeharto. dia nggak tahu Pak Narko siapa ya Pak Narko ini. Iya, iya, ini kan apa sarjana lulusan Ruko tadinya begitu Iya, Mas iya, Ecu iya, dan iya, dia iya. pun berkuliah juga sudah tua ya, mungkin juga pengetahuannya kurang. Walaupun terakhir rupanya dia kemudian mengambil S1 betulan di Krishna Dwi Payana kalau tidak salah. Dia saya lihat sekilas pernah membaca begitu soal itu. Ya, tapi narasinya masih tetap sama seperti itu Ya, begitu. Dan dia mengatakan bahwa mengancam akan mencabuti kumis Pak Sunarko begitu. aduh. Ini Ini luar kalau biasa, anak Mas. buahnya Pak Narko dikauskan Kopassus, esprit de corps-nya kan luar biasa Kopassus kalau mereka marah. Ya. Saya kira nggak perlu Hmm. Pak Narkonya yang marah dan ini Pak Narko ini Mbak, saya mesti kasih dia testimoni yang sangat menarik ya. Beliau ini kan Komandan Jen Kopassus dan pernah jadi Pangdam di Iskandar Muda di sana Di dan Iskandar ya Muda, betul. bayangkan beliau kan artinya yang langsung berhadapan-hadapan dengan para Ini orang lapangan kombater betul. ya, Ya. kombatan Hmm. itu. Nah, ketika Hmm. kasus yang disebut oleh Silverto tadi kan ketika Pak disebut waktu itu dia ditahan karena senjata itu Tuduhan ya, makar. tuduhan makar dan Hmm. senjata sebenarnya pemilikan senjata Betul. ilegal. Hmm. Ya waktu Hmm. itu kita tahu lah itu dikriminalisasi dan padahal senjata itu kan Betul. souvenir sebenarnya souvenir ya Hmm. Hmm. diperoleh dari GAM gitu dan Pak waktu Tidak berfungsi pula. ya enggak ya. Dan saya teringat betul itu sejumlah kombatan GAM itu ketika Pak Sunarko ditahan di Guntur tuh mereka akan datang berduyun-duyun ke Jakarta begitu. Tapi kemudian dicegah. Hmm. Jadi artinya bahwa di depan tanda-tanda petik kan musuh ya berhadapan dengan GAM tadinya itu ya. Beliau tuh sangat dihormati gitu. Jadi kan Ya.
orang sama musuhnya sendiri aja dihormati gitu. Ini ada orang yang nggak keruan juntrungannya menghina seorang prajurit komando seperti Pak Narko, ya menurut saya sih nggak terkejut kalau bakal banyak anak buahnya Pak Narko yang bakal marah. Pak Narkonya saya kira nggak akan marah. Ya biarin aja lah anak buahnya yang berurusan lah gitu. Iya, kita tahu ya jiwa Korsa Oh apa iya, di ya TNI, itu. apalagi di Kopassus. Oh, Pak Dan Sus. kemudian kita tahu Pak Narko ini dikriminalisasi pada saat pemerintahan Jokowi, pada Iya. saat dia membela habis Prabowo. Hmm. Tahu Sunarko, woi, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya Sunarko ini. Sunarko ya, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian, kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo dan kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan? Atas kebaikan Pak Luhut sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau, jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Jadi bayangkan, Saya malah dia kemudian dikirimi ya ada beritanya ya itu yang saya belum baca detailnya, tapi di situ kok ada surat wajib lapornya Silverter Matutina tahun 2017. Dia pernah ada kasus juga gitu ya, rupanya ya kawan. ini kan mantan napi Mas Hersu, Oh, kita pernah oh ini. iya, baik. Iya Aku ya, udah singgung ya. Oh gitu. iya, mantan napi yang dia berkasus dengan Yusuf Kala, yang dia memfitnah begitu lah, Oh, oke, memfitnah oke. Yusuf Kala ketika itu. Iya, Iya, oke, nanti oke, oke. kasusnya kita perlihatkan nih oleh Oke. Mas editor kita. Jadi ini memang mantan napi. Bayangkan, mantan napi meledek, menghina begitu kepada. Bukan meledek itu menghina itu sih. Hmm. Iya, itu menghina dan juga memfitnah. Hmm. Karena Pak Sunarko ini tidak pernah disidangkan. Ya, Hmm. dia mengatakan dia ancaman makar. Ya, ancaman makar hanya untuk supaya dia diam begitu dan kemudian ditangkap dan sebagainya. Tidak hanya Pak Sunarko loh. Hmm. Itu ada Profesor Basit ketika itu. Dan ini adalah orang-orang pejuang begitu yang menginginkan keadilan ditegakkan. Dan itu terjadi kan ada hubungannya dengan kerusuhan di depan Bawaslu dan juga Bawaslu ya. KPU ketika itu kan Mas Hersu yang apa namanya memakan korban jiwa begitu dan itu kalau saya ditelisik Mas Hersu itu mengarahnya kepada Jokowi dan Ya, ketika itu tidak mungkin itu dibongkar apa dan sebagainya ya, karena Jokowi masih ya. berkuasa tapi Ini ketika sekarang kayaknya Jokowi ya semuanya bisa salah cari lawan ya, cari cari musuhnya gara-gara. salah Ya, cari cari. musuh jadi cari buzzer itu yang pinteran dikit dong yang tahu Iya, wawasan dan iya, tahu iya. Hmm. tahu background bahkan ada prajurit yang mengatakan yang mengirimkan senjata itu ke Jakarta Hmm. begitu kan dan senjatanya bukan dikirimkan ke Pak Sunarko sebetulnya tapi ke TNI untuk diperbaiki karena senjata yang souvenir itu tadi pemberian dari GAM itu memang tidak berfungsi begitu Hmm. Hmm. jadi memang tidak bisa difungsikan gitu nah ini apa namanya hampir sama dengan Hercules yang lalu ya Iya. cari 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 apa namanya cari musuh yang salah dan kepada orang yang berjasa kepada Republik ini Oh bayangkan ketika gitu. dulu ada masih ada GAM terus Hmm. kemudian ada operasi apa kalau saya pernah ke sana itu pada saat DOM ya itu Dom, dan jaring sebagainya merah dan sebagainya di sana kan. Saya masuk betul. jaring merah Mm-mm. saya sebelumnya masuk ya. Operasi sebelum daerah operasi militer Aduh, ya. orang Ya. yang berjasa kepada negara ini dijadikan musuh gitu. Dan memang ketika itu dia dikriminalisasi karena dia berada di pihaknya Pak Prabowo. Dan ketika itu 2018-2019 Pak Prabowo Ya. masih berseberangan dengan Ya. Jokowi. Sekarang Prabowo menjadi presiden dan Anda kriminalisasi orang yang berpihak Ya. kepada Prabowo. Oke, sampai ketemu lagi. Eh, ya, saya kira kita tunggu saja perkembangannya. Saya udah mulai lihat video-video bermunculan.
yang mulai membela Pak Narko gitu ya. Ya, Iya ya, jelas lah kita membela apalagi ini orang tua Mas Hersu, gitu. orang tua kita begitu Jadi ya Pak yang Narko seharusnya nggak menjadi usah turun tauladan deh kita. ya, nggak usah turun tangan deh. Nanti pasti banyak yang gerak gitu ya. Enggak usah Pak Narko, orang Iya, juga langsung membuat catatan. Ini membuat catatan bahwa untuk menjadi seseorang untuk masuk ya, Akmil saja sudah sedemikian ketatnya. iya, Apalagi ketika kedua menjadi TNI, dia berada iya, di lapangan untuk menjadi seorang komandan Kopassus, masuk ke Kopassus saja susah, apalagi menjadi iya. komandan Kopassus. Iya. Menjadi pangdam pula di daerah konflik. Ya, Luar oke, biasa. kami mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Dan jangan lupa perhatikan beberapa kasus penting dalam beberapa pekan ini berkaitan juga soal gelar perkara khusus di kasus di ijazahnya Pak Jokowi di Bareskrim. Kemudian juga Betul. soal Tom Lembong yang hari ini akan melakukan Mhm. pleidoy dan sebenarnya itu banyak kasus-kasus yang menarik dan semua itu pasti ada kaitannya dengan keluarga Solo. Ya, Betul. ya. Sampai ketemu lagi. Saya Hersu Benarif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.